Masalah bertawassul. 3 cabang tadi. Masalah akidah, masalah fikih, masalah hadis dhaif. Di situ persimpangan yang paling dahsyat, simpang bingungnya itu. Tapi yang bisa ambo bahas di sini, yang fikih tak terbahaskan, yang hadis dhaif tak terbahaskan. Gara-gara mereka menolak hadis dhaif, disitulah dia menyalahkan Allahumma barik lana fima razaqtana. Disitulah menyalahkan awaluhu rahmah, awsatuhu maghfirah, wa akhiruhu izqu minan nar. Disitulah dia menyalahkan Allahumma lakas sumtu, dan seterusnya. Pangkal dari perbedaan fikih, masalah jenggot, masalah kaki celana, masalah maulid. Berbeda biasa, tapi berbeda dengan mereka. Siapa yang bertentangan dengan dia, maka langsung ditembak pelaku bid'ah, dhalalah, finnar. Ambo yang bahas hanya masalah akidah ini. Pertama, masalah takwil, bahwa Asy'ari mentakwil itu ada dalilnya, sebanyak-banyak dalil. Yang kedua adalah masalah tawas. Karena tembakan tentang takwil dan tawassul ini paling keras. Siapa yang mentakwil kafir, siapa yang bertawassul musyrik. Nabi punya kehidupan khusus tak sama dengan kita. Dibalikkan Allah ruhnya ke dalam jasadnya sampai dia membalas salam. Hadisnya sahih. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Dia menjawab waalaikumsalam. Jasad Nabi tak dimakan tanah. Innal arda innal anbiya la ta'kuluhu. Innallaha harramal arda an ta'kula ajsadal anbiya. Jangan bertawassul pada Nabi. Nabi sudah mati. Ini enggak bangkai kucing. Bertawassul kepada Nabi. Tawassaltu ila fulan bi kada. Bukan minta kepada Nabi. Aku meminta kepada engkau ya Allah berkat Nabi Muhammad. Allahumma inni atawassalu ilaika bijahi Nabi Muhammad. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam. Bisa Buya nanti mengisi acara di MUI? Mohon maaf, ambo penuh tak ada jadwal. Pak, bisa Bapak acara di MUI? Mohon maaf, saya tak bisa. Ini permintaan dari Profesor Akbarizan. Insya Allah. Apa namanya itu? Bertawassul. Ya Abdul Somad, atawassalu ilaika bihaqqi Profesor Akbarizan. Itu makna tawassul. Memintanya ke siapa? Ke Abdul Somad. Menyebut nama Profesor Akbarizan. Nabi Adam pun bertawassul kepada Allah menyebut nama Nabi Muhammad. Allahumma ya Allah as'aluka bihaqqi Muhammad, kata Nabi Adam waktu berdoa, Rabbana zalamna anfusana. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Rabbi as'aluka bihaqqi Muhammad. Muhammad belum lahir lagi. Pendapat ulama tentang hadis ini panjang lebar dijelaskan tentang masalah orang Yahudi bertawassul kepada Nabi Muhammad. Apa kata orang Yahudi? Inna nas'aluka bihaqqin nabil ummil ladzi wa'adtana. Orang Yahudi kalau berperang dia dengan suku Arab Bani Ghatafan, maka dia bertawassul kepada Allah. Ditulis dalam Quran. Wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Sebelum Nabi Muhammad lahir, mereka minta kepada Allah, menangkanlah kami melawan Bani Ghatafan berkat kemuliaan Nabi yang akan datang di akhir zaman. Falamma ja'ahum ma arafu kafaru bi. Ketika datang Nabi yang mereka kenal itu, mereka pun kafir. Kenapa mereka kafir? Karena mereka berharap Nabi yang terakhir itu datang dari keturunan Ishak. Ternyata yang datang keturunan Sebelum lahir mereka sebut nama. Bertawassul kepada Nabi setelah Nabi lahir. Sebelum lahir, setelah lahir, setelah dia meninggal. Bertawassul kepada Nabi setelah wafat. Imam Ahmad bin Hanbal membolehkan bertawassul. Mesti melalui Nabi. Kalau tak melalui Nabi tak sampai. Lafaz tawassul. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyyika Muhammad SAW Nabi Rahmah. Ya Muhammad inni atawajjahu bika ila rabbika. Aku menghadap Allah bersamamu kemuliaanmu
fayaqdi li hajati, mudah-mudahan ditunaikan Allah hajatku. Inilah yang dikatakan musyrik tadi. Jumlah zikir salawat, pokok ikhtilaf. Pokok ikhtilaf 3. Pertama masalah akidah. Akidah ini 2 cabang lagi, ayat sifat dan tawassul. Masalah hadis dhaif, siapa yang melakukan ini bid'ah. Jauhlah Ustadz Ikmi MDI Ittihadul Muballighin NU dan Muhammadiyah dari pusat kota Pekanbaru nun ke ujung tepi Rumbai. Habis jalan aspal, masuk jalan semen, masuk jalan tanah, masjid, musola, tidak, langgar, surau, lampu 5 watt. Jamaah sekalian, mohon maaf saya terlambat karena jauh mutar-mutar mencari ini, tak ada dalam Google Map. Mudah-mudahan Ramadan kita diterima Allah, amin. Pembahasan kita adalah awwaluhu rahmah, awsatuhu maghfirah, akhiruhu itqum minan nar. Langsung jamaah angkat tangan. Itu hadisnya tidak bisa dipakai Pak Ustadz. Gara-gara dia nih sebelum ke masjid tadi, itu ditontonnya di YouTube. Awak diajarkan menghormati guru-guru. Kebetulan Ustadz tadi tak sempat lengkap berbuka puasa. Bertinju dalam masjid. Iko semua orang katanya. Apa kata orang yang main gaplek dulu dalam masjid? Untung awak tidak kau saja. Dari sekian cabang-cabang ini, ambo cuma bisa menjelaskan tentang 2 saja. Ayat sifat dengan tawassul. Ayat sifat bahwa kita mengikut mazhab Imam Abul Hasan Asy'ari, tafwid dan takwil, dan itu adalah mazhab salaf yang dibukukan, disusun secara sistematis oleh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Adapun tentang masalah hadis dhaif, kata Imam Nawawi, ajma'al ulama ala jawazil amal bil hadis dhaif. Ijma' ulama boleh beramal dengan hadis dhaif. Kata Imam As-Suyuti dalam Tadribur Rawi, kalau cukup 5 syarat, tidak dalam masalah akidah, tidak dalam masalah fikih, tidak ada periwayatnya yang kadzab pendusta, masih bernaung di bawah hadis sahih, dan untuk fadhail a'mal. Adapun tentang masalah berbeda pendapat, biasa Hanafi, Maliki, Syafi'i, tapi berbeda dengan mereka, langsung main tembak. Tak cukup hanya sekedar ceramah, mesti ada kerjasama antara ulil amri, wali kota, bupati, gubernur, kapolres, kapolda, dandim, dan ramil, dan rem. Karena ini terkait, maka dimasukkan ke Majelis Ulama Indonesia. Majelis Ulama duduk bersama, membuat butiran-butiran. Kalau tidak akan terjadi bibit-bibit perpecahan di antara umat, yang poneng kepalanya tentu pihak berwajib. Tak 1-2 di Pekanbaru. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Tolong dulu kasih solusi. Apa masalahnya Bu ya? Kawan ambo kuliah. Ini keponakan ambo mau bertinju sama ayahnya. Kenapa? Karena inyo sesudah ikut pengajian, semua kaki celana diguntingnya. Inyo masih SMA. Ayahnya mengamuk. Celana tu ambo yang memboli. Kata anaknya, ma asfalal Ka'bah ini finnar. Celana ayah pun masuk neraka. Jadi gimana solusinya nih Ustaz? Dia menganggap anak datang menyelesaikan. Tak bisa, ini anak sedang semangat-semangatnya ngaji. Jadi gimana? Bawa anak itu ke rumah aku, pisahkan dulu sama ayahnya. Kalau enggak, 2 kondang. Kalau enggak ayahnya mati, anakku mati. Karena bagi dia, neraka membunuh ayahku, membunuh ayahku jihad kok. Nanti pisah dulu, kalau masalah telepon. Sampai kini tidak ada di telepon. Entah budak itu mati, wallahu a'lam. Ustaz Somad, alhamdulillah anak saya sekarang sudah hafal Quran di pondok pesantren. Selamat Pak, bagus. Bulan muka mau datang lagi di masjid, ketua masjid kok. Saya tarik anak saya Pak Ustaz. Kenapa? Pas libur sekolah, dia duduk di rumah. Ya, ternyata NU itu sesat, Muhammadiyah itu sesat, Perti itu sesat. Mereka itu tidak ahlus sunnah ya. Saya tarik Pak Ustaz. Kenapa Bapak tarik? Untuk apa anak saya hafal Quran kalau mengkafirkan semua orang? Banyak orang berpikir, yang diambil kan Qurannya aja Pak Ustaz. Kami cuma ngambil bahasa Arabnya Pak Ustaz. Tak bisa kau bedakan. Takfirnya tetap ikut.
Ini aliran takfiri. Adapun orang yang mengatakan itu dia belum pernah mengalami. Dia ustadz di belakang meja, tak pernah berhadapan. Saya udah bolak-balik dikafirkan, dibid'ahkan. Bolak-balik, dan beberapa kali saya sudah dimasukkan ke neraka. Untung neraka itu tidak punyanya. Kalau punyanya lah lamu ambo khalidina fiha abada. Ambo rasa sudah habislah, sudah ambo sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau para imam mengambil iktibar pelajaran, alhamdulillah. Kalau imam merasa ini tak hanya sekedar informasi, tapi saya sudah lepas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Boleh bertanya Ustaz? Iya. Fadhil, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Buya, mudah-mudahan Buya selalu sehat. Amin. Dalam salah satu perjalanan saya di mobil, saya berbaca sampai tulisan yang terbaru. Ada Ustaz yang dari UIN mengatakan bahwa Imam Abu Hasan Asy'ari sudah meninggalkan paham ini dan taubat dia dari paham Asy'ariyah yang kita yakini sekarang. Itu yang pertama. Yang kedua, pernah dijelaskan oleh Ketua MUI dari Dumai, seorang ulama di Arab, salah satu trio yang Wahabi ini, yang saya mengakui dia sebagai dari sisi keilmuan, tapi dia memiliki kekurangan secara fisik. Lalu ditanya oleh muridnya, bagaimana Syekh ayat yang mengatakan pada surah Isra itu wa man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Lalu ditakwilkan ayat ini karena itu berkaitan dengan pribadinya. Siapa yang buta sih kok? Buta lo dia. Buta juga di akhirat. Lalu ditakwilkannya itu adalah buta mata hatinya. Apakah benar kisah ini? Yang ketiga, saya pernah mengalami tentang hadis dhaif pada bulan Ramadan tadi di jalan Taman Karya yang sekarang Ustaz itu sudah menjabat di UIN. Setelah saya menjelaskan hadis itu, datang itu hadis dhaif itu Ustaz, bukan hadis dhaif katanya, malah disebut hadis palsu. Bacalah dalam kitab Syarah Ibnu Huzaimah tentang betapa jahilnya menggunakan hadis ini. Saya pernah mengalami hal yang sama seperti itu, Bu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3 poin. Pertama, tentang fase mengatakan bahwa Imam Abul Hasan Al-Asy'ari kembali kepada salaf versi mereka. Maka dijawab oleh golongan mazhab Asy'ari bahwa kitab Al-Ibanah fi Usulid Diyanah yang diklaim inilah pemikiran terakhir hanya untuk mencari pembenaran. Maka tidak bisa meneliti pemikiran Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dari satu buku saja, karena bukunya banyak. Lalu kemudian tidak bisa memahami mazhab Asy'ari dari satu orang Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Sama seperti belajar kitab fikih mazhab Syafi'i, orang mesti memahaminya utuh yang namanya mazhab. Karena mazhab itu bukan pikiran satu orang, tapi metode. Jadi kalau orang belajar fikih mazhab Syafi'i, dia tidak langsung ujuk-ujuk ke kitab Imam Syafi'i. Lalu kitab apa yang dibaca? Matan Takrib. Hatam Matan Takrib Fathul Qarib. Hatam Fathul Qarib I'anah. Habis I'anah Majmu' Sarah Muhazzab Mahalli. Majmu' Sarah Muhazzab. Barulah begitu juga memahami mazhab Syafi'i, mazhab Asy'ari. Maka dari kecil dulu Kifayatul Aqidatul Awam, lalu syarahnya Jala'ul Afham Sayyid Muhammad Alawi yang ditulis muridnya, lalu kemudian Al-Husunul Hamidiyah, habis itu lalu kemudian syarah Dasuqi ala Ummil Barahin Sanusi, barulah ke atas. Siapa yang membesarkan mazhab ini? Imam Fakhruddin Ar-Razi, Imam Razi, Imam Al-Baqillani, Imam Al-Juwaini, Imam Al-Ghazali. Dipahami mazhab ini secara utuh. Ya enggak, karena dia mazhabnya cocokologi. Bukaannya kitab Al-Ibanah, ada yang cocok-cocok, ambil. Kalau mau menengok bahwa metode ini bukan secara utuh, cocok-cocok aja, tentang masalah mengirimkan bacaan untuk orang meninggal dunia.
Menurut Ibnu Taimiyah mengirim bacaan untuk orang meninggal dunia sampai. Murid Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Ar-Ruh mengirimkan sampai. Tapi dia di internet mana-mana tak sampai. Pas ditanya, ini Ibnu Taimiyah, imam kalian katakan sampai, Ibnu Qayyim sampai. Ibnu Taimiyah benar, kecuali dalam masalah ini. Maka bonek awak. Jadi metodenya itu metode kashkul. Kashkul tu campur aduk, kacau balau. Lomak dinyo diambilnya, dah lomak buang. Memahami mazhab Asy'ari secara utuh, dipahami utuh, bukan dari satu kitab Al-Ibanah Ushul Diyanah. Masalah kedua tadi, mangkana siapa yang di sini buta, maka di akhirat akan buta. Cerita ni populer, masyhur kemana-mana. Tapi yang buat sendiri tak pernah membacanya di buku atau di mana kejadian tersama Ibn Bas. Bin Bas orang di sana. Ditanya orang, "Syekh, boleh tak mentakwil?" Tak. Mangkana fi hazi a'ma wa huwa fil akhirati a'ma. Siapa yang di sini buta berarti di akhirat buta lah. Apakah itu kisah untuk menjatuhkan? Wallahu a'lam. Ya. Adapun tentang masalah Buya mengalami, semua pengalaman imam-imam harap dituliskan di kertas. Pengalaman Buya tadi tentang masalah hadis dhaif, pengalaman Ambo, pengalaman yang Ambo ceritakan tadi tentang kawan Ambo pegawai kantor gubernur yang anak abangnya gunting celana, kemudian Ambo ceramah di Masjid Jalan Riau, keluar Ambo dari masjid itu langsung ada komen di Facebook, anjing sedang menggonggong di masjid kami. Maksudnya anjing menggonggong itu Ambo berceramah di masjid Pak Asri Auzar, mantan ketua Demokrat. Jadi bagi yang itu salam, itu dokek situ sampai anjing menggonggong. Ambo di jalan, balik lagi Ambo ke masjid tu. Balik Ambo ke masjid tu, Ambo tanya, "Mana rumah orang yang ambil Ambo anjing menggonggong?" Itu rumahnya. Datang Ambo situ. Datang situ Ambo foto di muka pintu. "Assalamualaikum." Anak masih anak muda. "Anak ibu di mana?" "Sedang di luar." Foto Ambo situ. Ambo posting, "Aku sedang di muka rumahmu. Mana kau?" Pas sedang ceramah di UIR, ini sedang di situ nampak ini uang Ambo kojau di lapangan parkir Masjid UIR. Dulu dah lama, tahun 2005 boleh atau 6 boleh. Dulu dah. Jadi Ambo masalah ni ponek lah. Kumpulkan semua kisah pengalaman-pengalaman. Ada satu masjid di baru yang Ambo sedang berdoa, habis itu langsung didebat. Mana dalil tentang zikir bersama dengan doa beramai-ramai? Tulis pengalaman ini, tulis itu nanti untuk bahan untuk duduk bersama wali kota, gubernur, majelis ulama, kapolres, dandim, tunjukkan ini bibit-bibit radikalisme yang mengancam persatuan di kota se-Indonesia. Maka polisi mesti mengambil tindakan. Kalau tidak nanti hancur persatuan umat. Karena tak bisa hanya cerita tentang teori, praktiknya langsung. Tulis. Ambo kan tak sempat menulis. Kalau sempat menulis, Ambo buat buku judulnya 99 pengalaman pahit imam-imam Pekanbaru menghadapi mazhab Golapi. Tapi polisi lah banyak pula mas itu. Makanya mesti ada yang mau kertas? Mesti ada yang mengcounter. Kalau tidak nanti akan menjadi pembenaran karena mereka umumnya awam. Dia tak pernah mengaji, tak pernah belajar agama. Setelah kerja dapat duit, ada kerinduan mencari agama. Kebetulan yang getol di situ adalah kelompok. Sama juga tentang kenapa banyak dapat tanah wakaf. Karena mereka langsung datang ke rumah orang-orang kaya di Pekanbaru. Orang kaya tuh ngaku ke saya. Datang mereka, Pak Ustadz, mengatakan, "Bapak udah tua, udah sakit-sakit, udah mau mati, berwakaflah Pak." Patut dia dapat banyak. Kita segan. Tak enak, malu. Akhirnya habis tanah, sudah habis barulah kita. Ini semua penting karena kalau tidak imam-imam amat sangat berperan, para ustadz. Wallahu a'lam.